Tadi mantap suara. Isa bersaing. Biar juga kelihatan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ustaz ini. Allahumma inna nabiyyika wa syukrika wa husni ibadah. Amin. Bisa mahut main. Kali ini Ketua Presiden Indonesia masih berkata, keasahan teman-teman semua, saya berusaha berpikir bagaimana merelevansikan kehadiran Kapolri yang kami harus solid dan kuat menuju bidang ini. Saya keluarkan tema ini. Namun untuk mencapai itu ada tiga perspektif yang saya bangun. Bagi kami dalam rangka solid dan kuat menuju bidang ini. Yang pertama perspektif struktur. Kami harus kuat dari sisi struktur, baik pada tingkat RW maupun MP. Harus solid dan kuat dalam perspektif struktur. Kalau tidak, kita tidak bisa bikin apa-apa. Tolong dijabarkan ini stereo. Yang pertama perspektif struktur. Bagaimana kami itu solid dan kuat. Kalau cuma jadi organisatoris biasa. Yang kedua, ide yang saya tawarkan perspektif yang kedua adalah perspektif ide. Di kamilah harus lahir ide-ide strategis. Ide-ide strategis dalam rangka membangun kapasitas diri. Harus lahir dari kami. Perspektif yang ketiga adalah perspektif program. Kami harus memiliki program yang strategis untuk menjawab di bidang entertainment. Jadi ada tiga. Bagaimana kami solid dan kuat melalui tiga perspektif. Kalau tidak, jangan harap. Nah, kalau kita jawab dengan kondisi hari ini, ada tulisan saya itu dalam kondisi saya, ada tulisan saya, postur akhir APBN 2026 cenderung pada sentralisasi fiskal dan melemahkan fiskal daerah. Itu realistis. 800 sekian triliun, hampir 20% ada di pusat. Di daerah dalam bentuk TKD hanya 569 triliun yang akan dibagi kepada 28 provinsi dan 541 kabupaten dan 70.000 desa di Indonesia. Artinya, suka atau tidak suka, akan terjadi sebuah perubahan dalam tataran pimpinan yang bersama. Kami harus menjawab itu. Kami harus menjawab itu. Kalau mau solid dan kuat dalam tiga perspektif. Ya kita harus bertanggung jawab kita ada saja. Tanggung jawab ya. Kita perspektif daerah saja. Menurut kabupaten masing-masing prioritas apa? Itu yang kita jawab. Saya tapi ini terbatas. Saya hitung apa ini sesuatu yang berkurang sekitar 900 miliar. Lalu menjadi sekitar 1 juta miliar akan terkuras karena sentralitas kalau dia ada pemilihan itu 80%. Kita harus jawab ini. Kami harus jawab ini. Saya beri contoh bahwa apa pada sisi teknisnya dari sisi program yang namanya 89 berani yang kita harus jawab. Kalau kata mengira ada intervention, saya setuju. Karena terlalu banyak kita bicara politik. Terlalu banyak kita bicara politik. Kita mau kami selesaikan pada satu saat dalam satu lagi dalam keluarga dilimpahkan. Amin.
Yang sekarang saya sudah serahkan. Mulai rapat pleno pusat saya serahkan karena apa? Hingga saya ketua hingga. Lebih banyak tidak baiknya kalau saya menjadi ketua hingga dengan kondisi kepengurusan seperti itu. Lebih banyak saya menjadi ketua hingga. Ya, dengan lintas. Bahkan pusat itu minta anak saya jadi ketua hingga, saya bilang tidak boleh. Bukan kerangka saya seperti itu. Saya serahkanlah kepada Abu Kartini, Hatta, Gunawan. Sekarang tanggal 1 mereka akan rapat pertemuan dalam rangka menyusun kepengurusan itu. Di sinilah jawabannya. Saya minta itu akan memanfaatkan ini untuk menjawab fiskal yang kita rendah, kemudian kita interjus dengan 9 rani. Dari sisi perspektif kewirausahaan, apa yang mau bangun? Saya bilang di HIPKA, baik nasional maupun provinsi, saya katakan begini, HIPKA tidak bisa menjadi lembaga sebagai koordinasi perencanaan, harus menjadi lembaga eksekutor. Oleh sebab itu dua ini harus begitu. Di HIPKA itu harus ada badan usaha, baik itu PT, CP, koperasi, BUMN masyarakat, yang bisa digunakan oleh teman-teman atau pihak yang itu bisa berwirausaha. Ini ide saya sebenarnya tidak transfer ke daerah yang kita mau kembangkan. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman, Polri, Pak Surya. Ini kita jawab melalui HIPKA. Yang kedua, kita harus menjadi inkubator bisnis, harus menjadi pembina bisnis. Nah, saya minta nanti ada Atang di sini. Ya. Atang. Yang saya serahkan itu bukan saya tidak mau jadi ketua. Saya pikir gini, kalau saya terus jadi ketua ini, apa yang terjadi? Ada dua. Terlalu jauh saya ingin senior gue. Saya kasih bilang apa orang takut. Iya, karena saya mau mereka bersaing dengan saya secara ide. Tapi begitu saya tegur, bahkan saya pernah kasih saya punya toko. Selain ambil logika itu, tinggal branding. Tidak mau datang. Iya. Dan saya tidak mau hanya cerita, harus realistis. Nah ini yang dijawab oleh harus tiga ini harus semua. WMDM tadi sore harus kuat dalam sore melalui tiga perspektif dalam rangka menuju kita berdua. Tidak ada lagi masalah kita. Banyak teman-teman terus kita sungguh-sungguh. Banyak alumni HI ditambah dari kita dari staf khusus di DPR, staf dari Panwaslu, dari lembaga. Tapi kita sekarang harus menunjukkan premium sebagai negara. Bahkan salah satu momentum itu adalah kita tanggal 1 Oktober akan melaksanakan apa namanya? Ya, pertemuan sekaligus ada bisnis. Yang akan saya ungkap itu kalau tidak salah Menteri Kooperatif UKM bersama Bapak Usama dan Menteri Pembicara PSW. Nah ini saya minta teman-teman kita ini jawab ini. Sudah ada lemah. Makanya saya sampaikan sama Pak Yudha, segera lakukan efisiensi dalam hal efisiensi biaya umum dan efisiensi kegiatan di setiap program yang tidak berisi uang. Dan yang ketiga adalah kita tahu bersama orang-orang ini dengan biaya sharing biaya antara kabupaten kota. Hanya dengan cara seperti ini. Saya ingin contoh malu 86% dana transfer, 3% transfer dari kabupaten dan provinsi, hanya 1% PAD. Begitu juga Panimo, dia sekarang memiliki sekitar 1,3 atau 1,3 triliun dana transfer. Saya selalu diskusi. Yang ekonomis, saya junior ini, tapi dalam sisi prinsip teori ekonomi, saya belajar dari dia. Saya belajar dari
dari kami yang iya. Makanya kita hanya pada sekarang baru berubah sesuatu kita berada seperti yang dikatakan oleh kakak-kakak. Yang kedua saya mengatakan bahwa siapa yang tidak berbeda soal mengenai DSE untuk memberikan buah-buah pikiran berkaitan dengan penyampaian. Superman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang kami hormati Kanda Ketua Umum, Kanda Tony, yang kami hormati seluruh Ketua MD, yang kami hormati para senior di HMI, seluruh ahli, kemudian seluruh di steering komite. Baik, saya hanya menyampaikan 5 poin dari apa yang disampaikan oleh Kanda Tony tadi dengan kaitan. Jadi kita nanti akan membagi kelompok diskusi sebagai rekomendasi yang jelas arahnya seperti apa dengan roadmap yang dibangun oleh Komisi Sulawesi. Jadi kita supaya tidak ini lama-lama selesai bubar karena jawaban semua ini. Jadi pertama kita akan membagi kelompok itu berkaitan dengan demografi. Ada 2 poin penting yang dibahas di dalam. Yang pertama adalah bonus demografi tadi yang disampaikan Kak Tony dan talenta SDM. Di sini kita harus menyusun roadmap, ya, roadmap kami Sulawesi menempatkan pengembangan talenta, sertifikasi SDM, wirausaha muda sebagai pilar di dalam pengembangan sumber daya manusia kami Sulawesi. Nah ini nanti sejalan dengan bonus demografi. Jadi saya hanya menghubungkan apa yang disampaikan Kayunan dalam konteks lokal dan Kak di dalam konteks megatrend 2045 menuju 100 tahun Indonesia Merdeka. Ada 5 hal yang kita harus letakkan. Yaitu yang pertama adalah demografi. Ada 2, bonus demografi dan talenta SDM. Nanti saya share dulu poin-poin apa yang dibahas dan pengembangan. Yang kedua adalah masih berkaitan dengan kondisi aktual di 2045, juga nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Kak Yunan tadi soal konektivitas dan proses globalisasi. Nah ini yang menjadi pembahasan di Asia Tenggara dan dunia. Kami harus menyiapkan roadmap untuk memastikan arah baru dari ekonomi Sulawesi Tengah. Jadi nanti akan ada rekomendasi kaitannya dengan pengembangan supply chain, smart, agromanitim dan lain-lain. Ada poinnya di sini yang saya sudah catat, terutama di kawasan Palu, Luwu, Morowali, sehingga kita tunggu menjadi satu kawasan ekonomi yang apa yang disampaikan saya kira sudah banyak yang dibuat. Nah ini bisa kita fokuskan. Kemudian yang ketiga yang juga disampaikan oleh Kak Tony tadi, disampaikan oleh Kayunan adalah soal teknologi dan inovasi. Ini berkaitan dengan megatrend 2045. Tentu saja yang kita hadapi adalah artificial intelligence, big data, ya, green teknologi. Kemudian hal-hal apa yang mesti kita lakukan agar survive dengan ini. Maka kita pastikan nanti akan membahas soal digitalisasi rantai pasok untuk perikanan, peternakan, pangan, perkebunan. Saya kira ada ahli yang cukup banyak tadi. Nanti juga bisa kita dorong di sini. Jadi yang kita dorong di dalam teknologi dan inovasi adalah ekonomi berbasis inovasi. Apa yang disampaikan oleh Kayunan tadi dan juga disampaikan oleh Kak Tony membahas itu. Ada platform terpadu soal pengembangannya. Ini kita nanti akan bahas di kelompok 3 berkaitan teknologi dan inovasi.
dan green growth. Ya. Mari saudara Pak Bupati. Di depan Pak Bupati. Tuan rumah di depan. Kalau tidak tidak sampai siang kita. Proyek keempat itu kita akan ada di kelompok ekonomi, bicara hilirisasi dan bicara green growth, jadi bicara perubahan hijau. Nah ini nanti kami harus menyiapkan roadmap untuk pengembangan ekowisata, bioekonomi, ekonomi pesisir dan lain-lain. Kita ada ahli di sini nanti, sehingga kita bisa menyiapkan skema pembiayaan hijau, CSA dan lain-lain untuk menopang proyek itu sendiri Sulawesi Tengah. Kemudian yang terakhir, last but not least, adalah bicara lingkungan, sumber daya alam dan ketangguhan terhadap bencana. Karena kita ada di Ring of Fire. Ini pilarnya sama persis dengan pilar SDGs. Jadi ekonomi, sosial itu ada dua, kesehatan pendidikan, lingkungan, tata kelola dan hukum. Jadi itu nanti pilar yang kita bahas itu tadi poin rekomendasi yang sudah dibuat sebelumnya oleh teman-teman di SJ. Jadi silakan, saya kira itu poin sehingga kita bisa langsung membagi nanti di dalam kelompok diskusi dan dipenuhkan. Nanti akan menjadi bahan rekomendasi baik yang internal maupun eksternal. Saya kira itu, karena kalau tidak nanti akan kemana-mana dan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Saya kira demikian. Mohon maaf lebih dari mana saya bisa dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berkesempatan Samsudin. Selanjutnya sebelum memang seperti apa yang Pak Adi dan Dr. Suparman tadi bahwa akan membentuk 3 kelompok, terus akan jadi suatu rekomendasi yang tentunya harapannya bisa diimplementasikan bukan hanya di bawah nama. Kita lengkapi narasumber kita hari ini. Kebetulan yang menjadi tuan rumah untuk milad kali ini adalah Bupati Sigi. Tidak salah kita berikan Luar beliau biasa. untuk menjadi pembicara dengan harapan bisa bersuara yang dibutuhkan oleh kekuatan kami di luar sana, entah di provinsi, entah di pusat, termasuk juga di pemerintahan atau usaha-usaha yang menjanjikan untuk lapangan kerja adik-adik. Video ini Ya, ratingnya siapa di PC? Ratingnya siapa beli di PC waktu itu? Midi bukan? Midi. Hah? Oh, 84 ya? 88 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu yang saya hormati Anda Ketua Umum kami Provinsi Sulawesi Tengah yang sendiri jajaran pengurus, Anda juga yang saya muliakan. Pertama tentunya sejak pagi dan sampai saat ini masih tetap setia berkumpul, tentu punya niat dan tujuan yang sama di samping silaturahmi yang pokok. Karena saya masih ingat kata Pak Ketum dan Anda Tony bahwa ini kami seperti kumpulan ketemu arisan, tetapi ada muatan kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa kita tetap identitas KMI, kami tetap harus ada kita bawa untuk mewarnai ruang-ruang mengisi pembangunan. Ini makna daripada apa yang disampaikan di Milad ke-59. Kita harus pandai membaca situasi untuk menyesuaikan, karena saya mewakili juga sebagai formatif. Saya ada juga para perempuan, adik-adik saya, mungkin ada kakak saya. Kelihatannya saya yang paling tua di dalam pembangunan ini yang perempuan. Lumayan 63 tahun, tapi apapun kita bisa, kita mampu menyesuaikan untuk mensejajarkan diri dengan pria-pria, bahwa ada ruang-ruang yang bisa dikerjakan oleh Forhati dalam kaitan mewarnai untuk kondisi pembangunan dalam persiapan generasi emas di
di 2045. Saya percaya, terima kasih selaku koordinator SC, meskipun harus saya jujur baru tahu kemarin pagi atau kemarin, nah saya koordinator kok. Untuk ini seperti prinsip bahwa siap senantiasa, yang namanya kader HMI, tapi dibantu oleh Adi Dasare. Adi Dasare tidak bersama kita, beliau selalu sekretaris karena ada pos besarnya di sini. Sementara ada Bang Kakak mungkin jadi tidak bisa melibatkan, tapi fasilitasi tentang administrasi atau buah-buah pikiran apa yang akan tersampaikan ini insya Allah akan bisa kita lakukan bersama. Selaku koordinator, ini enaknya jadi koordinator, saya pakai bola saja bahwa ada